Halo, perkenalkan dengan saya Marta Citra Fantita. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Disimak yuk. Nah, sistem ekonomi merupakan cakupan dari nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuh kebutuhan. Di seluruh lembaga ekonomi yang ada di Indonesia juga digunakan untuk mengelola segala sumber daya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga yang berlaku bagi suatu bangsa dalam mengelola sumber-sumber ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata berupa produksi, konsumsi, distribusi, barang, dan jasa. Sistem ekonomi memiliki tujuan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan yang merupakan inti dari masalah ekonomi. Entah itu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, siapa yang menerima output yang diproduksi, dan pertanyaan lainnya. Upaya untuk mensejahterakan rakyat pada setiap negara yang berdaulat harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya tersebut umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangunan. Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut, maka akan ada kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa. Dengan demikian, pengembangan sistem ekonomi suatu negara sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya. Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka akan berevolusi sistem ekonominya dari etatisme menuju liberalisme. Dan bersamaan dengan ini, sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah contoh diagram yang terlihat adanya keterkaitan antara pembangunan sistem ekonomi dan sistem politik, di mana semakin maju ekonomi suatu negara, maka akan semakin liberal sistem ekonominya. Bersamaan dengan perkembangan di sistem ekonomi, maka perlu adanya reformasi politik, sehingga arah ke kanan pada panah evolusi sistem ekonomi hendaknya disertai oleh arah ke kanan pada panah evolusi sistem politik. Dalam spektrum sistem ekonomi yang digambarkan dalam sebuah diagram pada slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa semakin besar bobot pengambilan keputusan ini dibuat oleh mekanisme pasar atau harga, maka sistem ekonominya lebih cenderung menjadi sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sebaliknya, semakin cenderung keputusan dibuat oleh lembaga pemerintah, maka sistem ekonominya lebih merupakan sistem ekonomi yang didominasi intervensi pemerintah. Adapun arah dan kebijakan ekonomi baik secara filosofis maupun secara yuridis tertuang dalam norma pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan ayat 1 meletakkan paradigma ekonomi Indonesia pada asas kebersamaan atau kekeluargaan. Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ayat 3 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Norma pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan tadi terkandung pada nilai sila kelima dalam Pancasila.
Saat ini Indonesia termasuk dalam klasifikasi sebagai negara berkembang. Menurut Nindyo Pramono, dalam sertifikasi saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia tahun 1993, pada halaman 1 menyatakan, salah satu ciri dari negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang, diarahkan pada kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah bertumpu pada trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan, di samping usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap. Dilansir dari situs web bappenas.go.id menekankan bahwa arah perencanaan pembangunan jangka panjang pada tahun 2005 hingga 2025 melalui perekonomian yang disusun berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Perencanaan pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Bappenas namanya tidak sejalan dengan dasar-dasar ekonomi Pancasila. Bappenas telah merumuskan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dengan menekankan pada semangat demokrasi ekonomi liberal. Bappenas juga merumuskan tentang perekonomian yang berorientasi dan berdaya saing global dengan menekankan pada keunggulan kompetitif. Perkembangan ekonomi global telah mendelegitimasi dan mereduksi prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Kedaulatan ekonomi Indonesia juga tergadaikan dengan adanya berbagai kesepakatan ekonomi regional dan multilateral yang jelas merugikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Padahal negara kita sebetulnya telah memiliki sistem ekonomi sendiri yang berdasarkan Pancasila. Namun, demikian prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya belum pernah dijadikan pedoman dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, sekalipun praktek ekonomi kolonial Belanda menjadi dasar utama pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud. Tapi pada kenyataannya, sistem ini belum diterapkan secara penuh pada awal kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, sistem perekonomian di dunia dapat dibagi dua, yaitu ekonomi liberal atau kapitalis dan ekonomi tertutup atau sosialis. Menurut Partodirja, penulis buku pengantar ekonomika tahun 1984 pada halaman 78, bahwa sebagian besar negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia menganut sistem ekonomi campuran karena terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilik negara dan bahkan memiliki kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dari pengelompokan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 1945 adalah masa dimulainya Orde Lama, di mana sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru, yang mana lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau disebut dengan Super Semang oleh Presiden Soekarno kepada Legend Soeharto. Setelah masa Orde Baru yang dibawahi oleh pemerintahan Soeharto, terlahir era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie dan masih berlangsung hingga masa sekarang dibawahi oleh pemerintahan Joko Widodo. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Sebenarnya sistem ekonomi sendiri pembahasannya sangat luas. Cukup sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengertian. Thank you for watching. See you.